Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat hampir rata-rata pemain-pemain dari BUMN kelas atas justru pemain politik. Dan perlu tahu, uang dari BUMN itulah yang mereka untuk pakai menyuap politik para petinggi. Di sebuah bank di mana saya komisarisnya, dilaporkan oleh komisaris utama, Nursiko minta maaf. Kenapa lu minta maaf, Bapak? Gue setuju tuh duitnya dipakai buat kampanye presidensial. Lo gila. Lo gila lo, gue gak akan pernah setuju. Kalau gitu gue investigasi. Gue bilang. Bikin laporan ke BI, laporan di BI hilang. Dahsyat kan? Laporan di BI hilang. Dan yang bersangkutan kemudian naik kelas, duduk loh. Yang bersangkutan naik kelas lagi jadi menteri dan seterusnya. Sama seperti kemarin juga waktu cerita 2014 ke 2000, sama gak ada gunanya, sama aja prakteknya. Itu yang saya bilang, anak DPR itu main proyek apa jadi anggota dewannya, kalau nggak ngutang pakai duit sendiri. Anak BUMN itu jadi menteri, jadi punya jabatan. Perjalanan kita hari ini dan ke depan semua terdiam. Saya menyebut saat itu kita sudah punya ideologi, kita punya filosofi, kita punya teori rekan konsumsi, tapi berhenti hanya pada posisi itu. Saya cuma ingin mengatakan saya punya aplikasi. Cerita tentang korupsi mengingatkan saya bagaimana seorang legenda anti korupsi memberi nama harum Indonesia. Namanya adalah Bahrudin Lopa. Ketika Abdurrahman Wahid menggantikan Marzuki Darusman, saya staf ahli Jaksa Agung, Bahrudin Lopa bertanya pada saya, apa yang mesti kita lakukan? Kata Bahrudin Lopa, pagi itu di rumahnya di komplek Kejaksaan Agung Jatiwaringin, kami berdua didampingi oleh teman lain. Saya bilang, Pak, saya punya peta kejahatan keuangan negara. Saya bilang, hah, yang benar yuk, betul Pak. Jangan karena kebencian ya Anda membuat peta kejahatan itu, kata Bahrudin Lopa. Tidak Pak, saya punya data setinggi 1 meter, selebar 1 meter, dan saya siap memberikan ke Bapak. Oke, kalau Anda bisa bikinkan sekarang, kita bikin sekarang. Maka saya buatlah petanya. Kejahatan keuangan negara melibatkan 5 kelompok. Kalau kita bicara korupsi, maka sesungguhnya jangan terkagum-kagum pada orang yang naik mobilnya S400 gitu, atau pakai 728 atau pakai 735 gitu, atau punya jet pribadi, atau punya yang namanya pulau kecil, atau punya, ya jangan pernah kagum. Saya bisa saya manggil bapak-bapak ibu sekalian, ke sejumlah koruptor saya tuding dengan saya panggil gua lo. Bapak-bapak saya panggil dengan bapak ibu. Ke koruptor saya nggak pernah panggil bapak ibu, saya panggil gua lo, dan saya tuding wajahnya Pak, karena saya pegang data yang saya gunakan untuk Bahrudin Lopa itu saya serahkan ke KPK pada tanggal 21 November 2008. 3 kontainer plastik. Buat saya berhenti melihat masa lalu. Jadi 21 November 2008 saya berhenti melihat masa lalu karena saya menganggap ini tidak akan pernah selesai. KPK, Bapak Ibu sekalian, saya main-main ke KPK generasi 1, generasi 2. Kalau ketika ditangkapnya Abdullah Putih, saya ada di situ dan saya sedang membawa kasus. Nah ini menarik, saya sedang membawa kasus Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang melibatkan sejumlah manusia yang kemudian menjadi petinggi-petinggi di negeri ini. Saya tidak pernah sedih karena saya tidak pernah bawa emosi saya dalam kasus. Saya tidak ingin melibatkan subjektivitas diri saya gitu ya, sehingga kita melihatnya dengan objektif, dengan cool. Walaupun per hari ini saya sudah 5 kali dibunuh, karakter Indonesia 5 kali dibunuh dengan berbagai kekerasan fisik, bahkan dengan magic. 4 bulan berturut-turut tiap malam saya tidur hanya setelah subuh gitu. Karena sudahlah lupakan. Tapi poinnya adalah mari kita lihat konstruksi kejahatan ini dalam korelasi sebab dan solusi. Mas buka dulu sebab dan solusinya judul. Saya kasih judul begini, mega korupsi sebab dan solusi. Ini teorinya. Ada teori dari Robert Kilgard, ada Donald Christie, Jack Wolfley, berbagai kalangan, dan Abdullah Hamahwa. Poinnya sesungguhnya bicara tentang, kalau sederhananya, orang punya peluang gitu ya, orang punya kebutuhan gitu kan, lalu ada keinginan memperkaya diri. Posisi teori dasarnya itu gitu kalau disederhanakan. Tapi kalau diambil dari kerangka itu secara menyeluruh, saya dapat satu hal, tidak ada koruptor yang punya integritas. That's main point. Siapapun, gak peduli dia. Saya ingat betul ketika zaman Soeharto saya diselipi, saya bongkar kasus, maaf nih saya buka kartu, saya membongkar kasus jam sostek, melibatkan semua anggota DPR, semua tentara, semua polisi, menteri, semua terlibat. Tapi gue main data. Sampai Pak Harto menyatakan sudah Anda diam, kasus saya ambil alih. Hilang. Tapi menteri berikutnya nggak dipakai sih dia gitu, cuman nggak kena.
masuk pidana. Saya mengatakan sesungguhnya itu kelihatan ada motifnya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konstruksi sini, Bu, maafkan. Nah, ini gatar penyebabnya. Saya mencoba mengambil struktur begini. Kurang lebihnya begini cara berpikirnya. Ketika saya bicara dengan Baharudin Lopa, maka saya bertanya pada Baharudin Lopa, Pak, kalau ada pegawai negeri sipil bawa pulang kertas boleh nggak? Nggak boleh katanya. Dia miskin Pak. Dia butuh, dia miskin deh yuk. Nggak boleh tetap katanya. Oh, ini orang bertahan pada sikap sabarnya. Saya mancing, Pak, kalau kemudian ada orang kaya tampil sebagai kelihatan penyelamat gitu ya, tapi sebenarnya dia penjahat, gimana Pak? Maka peta kejahatan keuangan yang disebutkan oleh Baharudin Lopa itulah yang dia bawa kemana-mana sebenarnya. Yang dalam hitungan 2 minggu, 5 tahun lalu saya dapat datanya, dia dibunuh. Jadi bukan terbunuh, dia dibunuh. Tapi kemana-mana karena dia buka itu data itu. Saya kan kemudian tidak pernah tampil dengan data itu. Saya cuma menyatakan ini loh petanya begini, datanya begini gitu. Kesimpulannya sederhana. Kalau begitu setiap yang namanya kebutuhan harus dibalikin ke dalam diri orang masing-masing. Nah inilah saya coba lihat di sini frame-nya. Nanti ujungnya kita dapat jalan solusi. Lanjut. Boleh diambil keobahan saya. Saya bicara dari era ke era. Soeharto pertama kali kan ingat nggak di era Akbar Tanjung tim KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Beras, ingat ya? Nama juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi tapi untuk beras. Tapi orang lupa dalam periode 664 sampai dengan 71 sesungguhnya problem utama bukan di beras, problem utama di Pertamina. Ingat kasus Ibnu Sutowo ya? Saya sebut situ Ibnu Sutowo, Tahir ingat kasusnya di Singapura ya? Kartika. Ya Kartika. Lalu berikutnya kasus Peter Haryono, lalu berikutnya baru Bulog berasa. Posisinya jam sostek sesungguhnya bukan hanya pada peristiwa Pak Harto ketika kemarin saya ngebongkar. Ingat kasusnya Edi Tansil. Edi Tansil itu latar belakangnya jam sostek. Ada menteri yang menyetujui dana yang dimiliki oleh jam sostek dipakai lewat perbankan. Keluarlah 1,3 triliun. Tapi sebelum kasus Edi Tansil, saya wartawan waktu itu, saya investigasi, BNI dan BBD sudah dirampok. Rampoknya nggak jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan. Itu sejarah hidup saya ketika di era Soeharto. Nah, begitu masuk BLBI, saya memang dikenal di Bank Bali. Tetapi sesungguhnya perdebatan awal saya adalah perdebatan BLBI. Data yang saya bilang setinggi 1 meter dengan lebar 3 kontainer plastik itu adalah data BLBI. Seorang Dim Samsudin sama seorang yang namanya pedagang asongan, bebannya sama dalam menanggung BLBI. Setahun 60 sampai dengan 70 triliun bunganya. Pokoknya 670 triliun. Jadi kalau orang bilang BLI itu enggak, itu kayak gitu. Makanya kemudian saya masuk ke era Mega. Di era Mega itu ada persoalan release and discharge yang kemarin kena ke Sapudin Temenggung. Sementara PDB Habibie sebelumnya kasusnya bukan hanya soal Chelsea karena kasus 39 kapal impor. Nah sampai di sini, maaf saya agak sedikit lama sedikit sini. Semua teman-teman ternyata kasus korupsi besar selalu bicaranya konspiratif. Bohong kalau ada orang menyatakan ini teori konspirasi, ya justru mereka yang melakukan konspirasi. Kasus 39 kapal impor itu dibongkar oleh 2 media besar atas kebocoran data dari Kementerian Keuangan. Permainan mafia berkelahi. Kenapa? Karena tidak setuju sama permainan Habibie, permainan rugi. Pada kasus misalnya Chelsea, sejumlah media kebetulan berpihak pada saya, tapi sejumlah media lain itu juga dapat duit. Dan saya tahu siapa aktivis yang main-main duit dalam rangka membunuh saya. Jadi sampai kayak gitu logikanya. Tidak ada tadi kalau ada yang bilang dia akan menggelinding terus, itu karena konspiratif. Kalau disebutkan konspiratif itu pelakunya berarti bukan cuma 2, 3, enggak, dia melibatkan banyak. Pada kasus Bank Bali, BPK saya sebut sebagai Badan Pelindung Kekuasaan. Ingat siapa ketua BPK-nya? Yudono. SB Yudono. Begitu masuknya namanya Hatta Taliwang ke anggota dewan, Billy Yudono dihajar habis-habisan, baru Lampang berlipat terbuka. Tapi saat itu saya sudah maksud, jadi dalam pengalaman saya nanti saya salty Anes posisinya, pengalaman saya sebagai apakah saya sebagai pelaku di pansus atau saya menjadi narasumber di pansus atau saya menjadi pemain latar belakang pansus misalnya. Saya ingin mengatakan walaupun dibikin pansus DPR tetap impoten. Abang bisa aja, gue bisa buktiin sama lu. Tuh kasus Pelindo 2. Karena ini soal nyawa. Pertarungannya pertarungan gila di belakang ini. Di sebelah sana ada teman-teman yang biasa keren atas nama KPK, sudah jadi mantan KPK, ada di sana itu posisinya, melindungi habis-habisan. Di sini ada kekuasaan lain. Begitu juga ketika kasus TPPI, seorang Dim Samsudin memberikan kesempatan pada saya untuk yang namanya gelar kasus, saksi hidup dia. Silakan dulu gelar kasus, ini kasusnya.
Kasus TPPI itu kasus gila. 37 triliun. Saya kenal sendirian. Nih, begini ceritanya. Kenapa? Karena riwayatnya mafia migas. Di mafia migas itulah saya bercerita di institusi penegak hukum. Saya lewat ketua reformasi migas. Dia ngomong tentang mafia migas. Bla 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 bla. Apa jawaban saya? Lo ngomong mafia migas tanpa data. Gue ngomong mafia migas dengan data ya. Mari gue buktikan. Gue tahu lo yang benar. Ini semuanya penegak hukum nih. Semua penegak hukum saya. Kita buktikan. Masih ada nggak sekarang mafianya? Masih. Kenapa masih? Nikmat 1,2 juta barel per hari. 1,2 juta barel per hari main-mainnya di pasar gede-gede. Nah, riwayat itu saya muncul lagi bilang itu di kasus Megawati, LNG Tangguh. Siapa yang nggak ingat kasus LNG Tangguh? Iya, ingat ya? Kasus Indosat, kasus yang orang lupa kasus Edi Widiono. Oh, PLN. PLN itu ada 2 kasusnya, bukan sekedar kasus CSSIS-nya, tapi juga kasus yang namanya PLTU-nya, pembangkitnya. Posisinya. Begitu juga yang namanya kasus Rio Seniscar, BLBI dan PT PPA. Di PT PPA ini salah satu kuncinya adalah harga aset 19,5 triliun dijual dengan harga 668 miliar. Halo, harga aset 19,6 triliun dijual dengan harga 668 miliar. Oh, tetap berkuasa orangnya bahkan di luar negeri. Wah, gila nih orang. Iya, tapi jelas sama di era SBY sama. Sejumlah pengkhianat itu karena gue tulis tetap berkuasa, tetap jadi menteri. Di era sekarang ada juga. Sebagai penutup, semuanya itu pulang pada apa yang disebut oleh Bank Dunia menyatakan ada 3 masalah: lack of credibility, lack of certainty, lack of compliance. Ya, jadi ada persoalan kredibilitas, ada persoalan kepastian, ya kepastian itu, dan ada persoalan kepatuhan. Ditambahin sama modus pur. Lu nggak punya duit nih pajak, bahaya PBN lu, bahaya pertumbuhan ekonomi lu. Kata modus yang kedua, barang-barang lu nggak bisa lu ekspor, berantakan pasar. Yang kedua, yang ketiga yang menyakitkan dalam konteks dengan Bank Dunia, penegakan hukum lu jelek amat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.